Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bertemu lagi di materi prakarya. Kali ini kalian berada di semester 2. Seperti biasa, di mata pelajaran prakarya itu ada 2 materi pokok, yaitu kerajinan dan pengolahan. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan materi. Yaitu bab 1 masuk pada kerajinan berbasis media campuran. Sebelum kita masuk pada materi selanjutnya, coba perhatikan gambar berikut. Nah, dari keempat gambar tersebut menunjukkan hasil kerajinan berbasis media campuran. Gambar di bawah ini yang pertama ada kerajinan yang berbentuk wayang. Kemudian yang kedua berbentuk toples. Dan yang ketiga ini berbentuk teko dan cangkir. Dan yang terakhir atau yang keempat itu berbentuk hiasan. Nah, dari gambar tersebut terbuat dari bahan apa sajakah kerajinan tersebut? Kalian bisa temukan jawabannya setelah menyimak penjelasan berikut. Kerajinan berbasis media campuran adalah kerajinan yang dibuat dengan tujuan mengubah bentuk sebuah benda yang dominan terbuat dari suatu jenis bahan kalau dipadukan dengan bahan lainnya agar menjadi lebih menarik tanpa menghilangkan fungsinya. Kemudian masuk pada prinsip kerajinan berbasis media campuran. Prinsip kerajinan berbasis media campuran itu ada 5. Yang pertama, merupakan penggabungan dari berbagai bahan yang tidak memiliki reaksi kimia tertentu ketika dilakukan penggabungan. Kemudian yang kedua, bahan yang digunakan terdiri dari berbagai jenis, tidak hanya satu, melainkan lebih dari satu. Kemudian yang ketiga, bahan dapat terdiri dari homogen atau heterogen. Yang keempat, masing-masing bahan memiliki karakteristik sendiri yang saling mendukung terwujudnya keindahan dari sebuah produk kerajinan yang dibuat. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu penggabungan bahan yang dilakukan harus dapat menyatu dengan bahan lainnya sehingga terjadi kesatuan yang harmonis. Ada 2 strategi kerajinan berbasis media campuran, yaitu yang pertama stilasi dan yang kedua yaitu deformasi.
Nah, untuk stilasi yaitu mensederhanakan bentuk produk dengan mengurangi atau menambah bentuknya jika dirasa kurang menarik. Dan deformasi ini yaitu merubah bentuk hingga menjadi bentuk yang benar-benar baru dan permanen. Dari kedua strategi ini, tadi kan sudah dijelaskan ada yang namanya stilasi dan ada juga yang deformasi. Nah, nanti sebentar itu akan saya kasih contoh seperti terdapat pada gambar. Nah, lanjut. Pada stilasi, prinsip yang harus kita lakukan dalam tahap perancangan itu juga ada 5. Yang pertama, pesan eksplisit. Produk harus jelas. Apakah sebagai produk fungsional ataukah sebagai produk hias. Yang kedua, pesan yang bersifat implisit pun harus diperhatikan. Apakah produk tersebut membawa pesan informatif atau prestik. Dan yang ketiga, bahan yang tersedia sejak awal dapat menjadi modal perancangan produk kerajinan. Namun dapat pula bahan yang dibutuhkan. Yang keempat, produk kerajinan sebagai materi asal untuk dilakukan penyederhanaan bentuk harus disiapkan. Apakah bentuknya gambar ataupun secara langsung. Dan yang terakhir, perhatikan penghematan bahan agar produksi dapat dilakukan sebanyak mungkin dengan berbagai bentuk rancangan. Tadi sudah dijelaskan ada 2 strategi kerajinan berbasis media campuran, yaitu stilasi dan deformasi. Nah, sekarang masuk pada contohnya. Contoh dari stilasi di sini ada gambar kerajinan berbasis media campuran dengan menyederhanakan bentuk. Yang kedua, gambar kerajinan berbasis media campuran yang ditambah bentuknya. Jadi itu adalah contoh daripada stilasi. Kemudian contoh dari deformasi. Di sini juga ada 2. Yang pertama, contoh deformasi seperti pada gambar ini, yaitu merupakan produk kerajinan yang terbuat dari bahan kayu. Meskipun tidak terlihat jelas paduan bahan yang digunakan, namun sesungguhnya kursi ini memiliki campuran bahan kayu yang dibentuk sedemikian rupa, sehingga tidak nampak fungsinya sebagai kursi. Namun bentuknya sudah dirubah sehingga tidak menyerupai kursi yang sebenarnya. Dan yang kedua, ada produk kerajinan berbasis media campuran yang terbuat dari keramik. Fungsinya sebagai mangkuk, namun bentuknya sudah dirubah terutama pada bagian dekorasi bagian di dalamnya, sehingga tidak maksimal berfungsi sebagai mangkok.
Namun keramik ini tetap digunakan sebagai wadah bunga atau lilin. Sekian penjelasan materi hari ini. Dilanjutkan dengan tugas.